setiap musim hidupku. Sebab Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Mari kita bersyukur, kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami pada saat ini. Roh Tuhan bekerja bagi kami. Huruf itu mematikan, tapi rohlah yang menghidupkan. Roh Kudus menghidupkan firman dalam hati kami, membuat kami mengerti, sehingga kami sanggup untuk melakukannya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang kami sembah, yang kami puji. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Selamat pagi bagi kita semua, saudara. Saya Ibu Esther mengasihi saudara semuanya. Saya Ibu Esther merindukan saudara semua dan tetap bersukacita atas segala kesungguhan dan kesetiaan saudara yang terus-menerus suka di dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Kiranya tiap-tiap hari kita terus menikmati penyembahan kita di dalam Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 5 ayat yang pertama sampai 26. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita, saudara. Hari ini kita buka hati kita kepada kebenaran firman Tuhan. Tiap-tiap hari firman Tuhan memberkati kita. Tiap-tiap hari firman Tuhan memberikan pengertian-pengertian yang baru bagi kita untuk selalu meneguhkan kita. Mari saudaraku, kita baca firman Tuhan ini. Saya bacakan ayat yang pertama dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat 26. Nanti kita sama-sama membaca. Saudara baca bersama dengan Kak Laura Epika akan membacakan yang kedua ya, saudara. Saya akan mulai. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Sementara kita membacanya, kita memberikan perhatian yang sungguh, sehingga ketika kita membaca kita sudah mendapat pengertian. Sebab 26 ayat dan ini ayat-ayat yang sangat begitu dalam. Di sini ada keinginan daging, ada buah roh, saudara, ada kemerdekaan dalam Kristus. Saya tidak bisa menerangkan detail semuanya kepada kita. Oleh sebab itu, mari baca dengan sungguh-sungguh. Ketika kita membaca, saudara, kita Roh Kudus telah memberkati kita dan memberikan pengertian-pengertian kepada kita, saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Yang siap membaca firman Tuhan, katakan, saya siap Tuhan, saya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Hatiku siap Tuhan, hatiku terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Tuhan mendengarkan setiap perkataan dan doa kita, saudara. Saya akan mulai ya, saudara. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunan atau tidak bersunan tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajarkan untuk tidak menurutinya lagi, bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghampiri seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengemilikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
berseri-seri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa mencari milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. 26 bersama-sama, saudara, 2-3 ya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini sungguh dalam, firman Tuhan ini sungguh banyak memberkati kita, saudara. Kalau dibahas ini satu persatu, wah sangat luar biasa. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, waktu kita tidak cukup untuk itu, saudara. Saya yakin dan percaya bahwasanya kita ketika kita membaca firman Tuhan ini, ada Roh Kudus yang memeteraikan di dalam hati kita. Dikatakan di sini, saudara, namun demikian saya akan menerangkan sedikit kepada kita. Saudara, dikatakan di sini judul berikutnya adalah kemerdekaan Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus, saudara. Kristen artinya pengikut Kristus. Jadi, saudaraku, kalau kita sudah menjadi orang Kristen, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Kristus itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan Kristus telah dikutuk ganti kita. Kristus telah mati untuk menebus kita. Kristus telah membebaskan kita juga dari kutuk hukum Taurat. Ya, hari Sabtu telah kita dengarkan, saudaraku yang kasih, bahwasanya Kristus Yesus telah menjadi kutuk ganti kita di kayu salib. Saudara, Yesus Kristus telah menggantikan kita. Yesus Kristus telah mengangkat, saudaraku yang kasih, kutuk hukum Taurat itu dengan jalan menyalibkan dirinya, supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita adalah orang-orang yang bebas. Namun kebebasan kita dikatakan tadi di sini jelas. Kita dengar, saudaraku yang kasih, kita baca tadi. Ya, jangan kita pergunakan itu untuk kebebasan untuk melakukan dosa. Ayat yang pertama dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi diperhamba oleh kuk perhambaan. Apa itu kuk perhambaan? Yaitu, saudaraku yang kasih, kuasa hukum Taurat itu, saudaraku yang kasih. Ya, dahulu kamu melakukannya, tapi Kristus telah menanggungnya. Kristus telah melakukannya bagi kamu. Jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Dikatakan, saudaraku yang kasih, jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Ya, ayat yang berdirilah teguh, jangan mau lagi diperhamba oleh dosa, oleh kutuk hukum Taurat. Nah, untuk itu dikatakan kamu lepas, kalau kita masih mau memperhamba diri kita kepada kutuk hukum Taurat, maka ayat yang keempat, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar Kristus, kamu hidup di luar kasih karunia. Apakah yang dapat kita lakukan, saudaraku, kalau bukan kasih karunia Allah? Sesungguhnya hidup ini adalah kasih karunia Allah. Betapa saudaraku yang kasih, Paulus menegaskan ini karena jemaat atau beberapa jemaat Galatia itu telah menggantikan iman mereka
kepada Kristus dengan iman kepada upacara-upacara legalistik dari hukum Taurat, saudara. Kalau kita baca dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan di situ, saudara. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, saudara, jadi beberapa orang dari jemaat Galatia itu, saudara yang kasih, telah diputarbalikkan, telah dikacaukan, telah berpaling kepada Injil yang lain. Kalau kita berpaling kepada Injil yang lain, Paulus berkata, saudara yang kasih, kamu ada di luar kasih karunia. Kamu ada di luar Kristus. Berarti kalau di luar Kristus, bagaimana itu, saudara? Ayat yang ketiga dikatakan, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jelas-jelas, saudaraku yang kasih, tidak satu orang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Tapi Yesus telah mengangkat kutub hukum Taurat itu menggantikan dirinya. Oleh sebab itu, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus, Yohanes 3 ayat 16, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan lepaskan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Jangan mau di luar kasih karunia, saudara. Sebab di luar Yesus, Yohanes 15 ayat yang keempat, kelima berkata, saudara, di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Paulus berkata bahwa mereka, saudara yang kasih, yang sudah di luar Kristus itu, mereka hidup di bawah kasih karunia, terasing dari Kristus. Terasing. Kalau terasing dari Kristus, saudara yang kasih, ya mereka meninggalkan prinsip hidup kasih karunia Allah yang membawa hidup dan keselamatan. Berarti mereka di luar daripada keselamatan. Nah, kalau mereka tetap hidup di bawah hukum Taurat itu, berarti hubungan dengan Kristus ditiadakan. Berarti mereka tidak tinggal lagi dalam Kristus. Kalau mereka tidak tinggal dalam Kristus, berarti di luar Kristus. Oleh sebab itu, bersyukurlah bagi kita semua yang sudah diselamatkan oleh Kristus, tetaplah hidup di bawah kasih karunia Allah, saudara. Ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Alkitab mengajarkan bahwa seorang diselamatkan, saudara, adalah karena iman. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, jangan ada orang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang menyombongkan diri. Kalau kita selamat pada saat ini, itu adalah anugerah, itu adalah kasih Tuhan. Kalau kita bisa mengerti kebenaran firman Allah pada saat ini, kalau saya bisa melayani saudara pada saat ini, dan saudara juga adalah sebagian, atau saudara adalah pelayan-pelayan nanti di lingkungan, di keluarga, dimanapun kita berada, itu anugerah Tuhan. Semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin rendah hati. Semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin kita rendah hati. Semakin kita mengakui kedaulatan, kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, iman bekerja oleh karena kasih. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman yang bagaimana? Iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Iman yang hidup kepada juru selamat yang hidup. Iman kita hidup kepada juru selamat yang hidup. Iman yang begitu vital, saudara. Ya, bukan hanya sekedar iman-iman, tapi iman yang begitu hidup kepada Kristus yang hidup itu. Ya, kemudian iman yang sungguh menunjukkan perhatian besar kepada pekerjaan Kristus. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka ada kerinduan yang besar untuk pekerjaan-pekerjaan Kristus. Yang memang walaupun kita tidak semua menjadi pendeta, yang walaupun kita tidak semua menjadi full timer,
tapi semuanya kita bisa menjadi pelita. Tidak semua menjadi pendeta, tapi semuanya kita bisa dan harus menjadi pelita. Kita menjadi terang. Nah, puji Tuhan, saudara yang kasih. Nah, kemudian dengan iman itu, iman kepada Kristus yang menyelamatkan kita, dengan iman yang aktif menolak dosa, menolak keinginan-keinginan dosa. Apakah itu keinginan-keinginan dosa itu? Pemberontakan kepada Allah, mengesampingkan firman Tuhan demi menyenangkan orang lain, demi menyenangkan diri sendiri, demi kenyamanan. Iman yang aktif untuk menolak dosa, menolak keinginan daging, menolak untuk mengesampingkan kebenaran firman Tuhan demi keinginan daging. Nah, jadi iman yang demikian, saudara, iman bekerja oleh karena kasih, iman yang menyelamatkan kita, saudara. Ya, jadi bukan karena perbuatan kita yang walaupun saudaraku kita harus berbuat baik, tapi bukan karena perbuatan baik kita itu kita diselamatkan. Kita biasa ya berkata 46 saudara yang kasih, kebaikan kita di luar Kristus sama seperti kain lapuk, kain lara. Kain lapuk kalau dibuat ngepel, kalau dibuat ngelap meja makin kotor. Demikianlah kebaikan kita di luar Kristus tidak berguna untuk keselamatan saudara. Tapi ketika kita ada dalam Yesus, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi barang siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka perbuatan-perbuatan Yesus, perbuatan-perbuatan yang baik, buah Roh Kudus itu menjadi kehidupan bagi kita. Di luar Yesus, perbuatan baik kita sama seperti kain lapuk. Setelah kita dalam Yesus, maka perbuatan-perbuatan baik itu akan menjadi pancaran hidup kita. Oke, saya yakin saudara, Tuhan akan menolong kita untuk mengerti akan hal ini. Puji Tuhan. Nah, demikian ya saudara. Kemudian ayat yang ke-17 dikatakan saudara, 16-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging apakah itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain. Seperti yang kulakukan dulu, siapa yang melakukan itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kalau kita dipimpin oleh roh, kalau kita dalam Kristus, sudah diselamatkan, kita dalam Kristus Yesus, dan kita mau membuka diri kita untuk terus dipimpin oleh roh, maka kita mematikan perbuatan daging. Otomatis perbuatan daging itu akan sirna, akan lenyap kalau kita mau dipimpin oleh roh. Dan kalau kita hidup dalam daging, kecemaran, percabulan, hawa nafsu, pesta pora, sama. Kasih kita pun tidak ada. Kesabaran kita pun, buah roh kita pun tidak ada. Oleh sebab itu, teman-temanku semua yang mengasihi Tuhan, yang ikut di doa pagi pada saat ini, itulah tujuan kita untuk tiap-tiap hari kita berdoa di doa pagi kita, supaya sepanjang hari kita dipimpin oleh roh. Kita butuh kuasa Tuhan, kita butuh pimpinan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah. Sebab kalau kita tidak dipimpin oleh roh Allah, hanya dua, daging dan roh. Daging perseteruan dengan Allah, roh persahabatan dengan Tuhan. Dipimpin oleh daging, percederaan, percabulan, kecemasan, hawa nafsu, iri hati, kebencian, mementingkan diri sendiri, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dipimpin roh,
kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah sifat Yesus. Itulah yang menjadi keinginan Tuhan. Dan bagaimana kita melakukan itu? Hiduplah oleh Roh, maka kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Jadi saudara, setiap hari kita ada dalam peperangan. Dan wajib setiap hari kita ada dalam peperangan. Dan medan perang itu ada di dalam diri anak Tuhan sendiri, ada di dalam kita. Setiap hari kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Mau berdoa apa tidak? Mau kudus atau najis? Mau bohong atau jujur? Mau mengasihi atau membenci? Mau dendam atau mengampuni? Tiap-tiap hari kita diperhadapkan gitu. Mau dengar firman Tuhan sungguh-sungguh atau ngantuk-ngantuk? Tiap-tiap hari. Pilihan itu kita diperhadapkan kepada dua pilihan. Mau memberi atau menerima? Mau mendoakan atau tidak? Mau mendoakan? Mau peduli atau cuek? Tiap-tiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan itu. Dan bagaimana supaya kita menang? Hiduplah oleh Roh, maka kamu akan mematikan perbuatan daging. Kita telah membaca beberapa bulan yang lalu, ya. Roh Kudus akan menolong kita. Yesus naik ke sorga dan Dia mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus menjadi penolong bagi kita, memampukan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mengajarkan kita ke dalam seluruh kebenaran, memberitahukan hal-hal yang akan datang, menginsapkan kita akan dosa. Mana yang bisa, mana tidak bisa, itu ada Roh Kudus dalam hati kita untuk mengajari kita. Asal saja kita mau bersekutu, bertanya kepada Dia, kepada Roh Kudus. Jadi saudara kekasih, ya, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, jadilah menjadi pemenang. Bagaimana supaya kita menjadi menang? Bukan perjuangan yang harus berjuang seperti apa, saudara. Ya, bergulat kita tiap-tiap hari, enggak. Tapi kita hanya menuruti Roh Kudus gitu saja. Roh Kudus, begitu ada masalah, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Ada masalah, ada apa ya Tuhan? Tolong aku, Roh Kudus. Hal-hal yang kecil. Tadi malam saya pelayanan banyak banyak pelayanan. Dari jam 1 sampai jam 9 saya telepon. Itu bukan hanya untuk satu orang ya, bukan beberapa grup ya. Ada adik-adik saya juga, ada kakak saya lagi. Setelah adik saya, kakak saya lagi. Setelah itu teman-teman saya lagi yang sekolah. Wah, luar biasa. Teman-teman sekolah saya 30 tahun yang lalu tamat SMA, sekarang buat Zoom, buat grup, saudara. Wah, luar biasa kalau kita mau, saudara. Ya, saya pikir kacamata saya di mana? Tadi pagi saya bangun 2:30, kacamata saya di mana? Mau baca firman Tuhan di mana saya cariin. Nggak dapat. Biasanya di sini saya bikin, di sini hanya 3 tempatnya. Sini kalau saya mau tidur, di sini kursi, di meja, di sini. Cuma di dekat aja tempatnya. Saya keluar nggak mungkin di sini tempatnya. 1 jam mungkin saya cariin nggak dapat. Tiba-tiba saya bilang, udah saya cariin. Roh Kudus di mana ya Roh Kudus kacamata saya? Saya mau baca firman Tuhan, gimana nanti ini saya baca firman Tuhan, gak bisa lihat saya di kacamata saya. Roh Kudus tunjukkan, tuh, gitu saudara. Ternyata saya telepon di situ, saya taruh di situ, saya ambil terima kasih Tuhan sehingga saya duduk. Saya bilang, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kok nggak dari awal yang saya tanya kau Roh Kudus? Saya hanya bertanya dengan pikiran saya, di mana ya, di sini biasanya, di situ biasanya. 1 jam saya cari sambil cari-cari yang lain, di mana, di sini biasanya. Tapi begitu saya katakan Roh Kudus, di mana kacamata saya buat ingatkan saya, tolong saya Roh Kudus. Begitu saya katakan kepada Roh Kudus, ditunjukkan kepada saya di tempat itu. Sehingga saya duduk, saya baca firman Tuhan, saya katakan, kok enggak dari tadi ya Roh Kudus? Itulah kadang-kadang kita manusia masih memakai pemikiran-pemikiran kita. Kalau saja kita terus sadar, kalau orang Jakarta bilang, ya saudara,
kita bertanya kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita. Hal-hal yang kecil pun Roh Kudus beritahukan kepada kita. Nah, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita akan, saudara kekasih, ya, menang dalam peperangan kita. Dan kemudian kita akan mengeluarkan buah roh. Apakah buah roh itu yang Tuhan cari nanti adalah buah ini? Satu kali Tuhan Yesus pergi menjumpai pohon ara, saudara. Pohon ara itu berbuah berdaun lebat. Pohon ara itu ada musim-musimnya. Tapi seandainya pun tidak musimnya, pasti ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 pohon ara, buah pohon ara itu. Tapi Tuhan Yesus melihat tidak ada. Maka Tuhan Yesus mengutuknya, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya tidak ada lagi orang makan buahmu. Dan mati juga, besoknya udah kering sampai ke akar-akarnya. Dan Tuhan lihat dalam Yohanes pasal 3 juga, kapak telah tersedia pada pokok anggur, dan setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Nah, yang Tuhan cari nanti, saudara, pada akhirnya yang Tuhan cari bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan ada 3 hal. Ada 3, yaitu ada 3 buah. Yang Tuhan cari adalah buah, dan buah itu ada 3. Yang pertama, buah roh. Buah roh ini Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang kedua, buah pertobatan. Yang ketiga adalah buah jiwa-jiwa. Buah roh, kasih, harus ada kasih. Tanpa kasih, seluruhnya kita miliki dunia ini. 1 Korintus pasal 13. Bisa engkau berbahasa roh, bahasa malaikat, berbahasa seluruh dunia ini. Bahasa Inggris saja udah mantap ya kalau udah tahu bahasa Inggris sekarang, saudara. Ini firman Tuhan berkata, sekalipun engkau bisa berbahasa malaikat, tapi tanpa kasih, sekalipun engkau memberi dirimu untuk dibakar, tanpa kasih tidak ada faedahnya, tidak ada artinya. Jadi kasih, nomor 1 kasih, nomor 1 buah roh, kasih. Kasih itu kita miliki sampai ke surga nanti. Kalau karunia-karunia roh itu hanya di dunia ini saja, harta itu tinggalnya semuanya. Sudah kita tahu sekarang ini, ya saudara. Tapi kasih itu sampai ke surga, sukacita itu sampai ke surga. Nanti kita bersukacita, menyanyi, memuji-muji Tuhan sampai ke surga. Itu Galatia 5, 22, 23 ini sampai ke surga. Itu yang Tuhan lihat, kasih kita. Kemudian perubahan karakter kita, karakter, sifat yang tadinya pemarah, yang tadinya pendendam, yang tadinya pemalas, yang tadinya kikir pelit. Ternyata kikir pelit itu sudah masuk neraka juga. Makanya kemurahan dikatakan di sini. Lawan kemurahan ya kikir pelit. Kalau kita dalam Tuhan itu, kita menjadi murah hati. Itu saudara buah roh. Buah roh dan buah pertobatan. Dan kemudian buah jiwa-jiwa. Kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa. Berkati saudara-saudara kita. Ajak teman sahabat kita, saudara kita, untuk percaya kepada Tuhan. Untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Jangan biarkan saudara-saudara kita. Terlebih pada saat ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Waktu Tuhan sudah sangat dekat. Dengan zaman media sosial pada saat ini, saudara. Bagikan ini, link ini, Facebook ini, atau YouTube nanti. Bagikan kepada teman sahabatmu, saudaraku, dimanapun mereka berada. Mereka diberkati Tuhan. Saudara sudah ikut serta ambil bagian dalam penginjilan. Dan percayalah kepada Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan berita Injil Tuhan itu, doakan itu supaya mereka dijamah oleh Roh Kudus dan mereka membuka hati kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur dengan media sosial pada saat ini. Saudara-saudara, teman-teman, keluarga sendiri yang tidak tahu di mana-mana tadinya, tapi melihat seperti ini, mereka diberkati. Akhirnya kita jadi kenal lagi. Akhirnya kita jadi berbincang lagi dengan firman Tuhan. Mereka bertanya lagi firman Tuhan, mereka bertanya lagi, mereka minta didoakan lagi. Ketika mereka didoakan, diberitakan firman Tuhan, mereka bagi-bagi lagi kepada teman-temannya. Makanya mungkin pada saat ini saudara lihat hanya mungkin 30, 40, 50 kita pada saat ini. Tapi begitu nanti selesai, sudah 100 lebih, sudah 400. Kenapa? Karena saudara membagi-bagikan, turut serta ambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Saudara, ya. Jadi buah Roh Kudus, kita bisa menang, kita mampu, kita berhasil
dengan memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Terakhir sekali, setelah ini kita berdoa. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Allah. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Mari kita hidup oleh Roh Allah, saudara. Mari kita berdamai, mari kita bersatu, mari kita saling mengasihi, mari kita saling memberkati. Itulah dampak daripada doa bagi kita. Itulah dampak daripada penuh Roh Kudus. Itulah dampak daripada kita membaca firman Tuhan tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kita dibersihkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudaraku semua. Tuhan menolong kita semuanya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya Esther Ida Purba mengucapkan terima kasih kepada saudara yang setia pada saat ini untuk tiap-tiap pagi dalam doa pagi ini dan yang membagikannya. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menolong dan memimpin kami. Haleluya. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Ditinggikanlah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ajaiblah karya-Mu ya Tuhan. Kami butuh Roh Kudus. Kami butuh Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya seperti Maria yang duduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan, mengambil yang terbaik untuk dirinya. Demikian kami di pagi hari ini mengambil yang terbaik untuk diri kami. Karena kami sadar dan mengerti, tanpa Engkau tidak ada kemenangan. Tanpa Engkau tidak ada keberhasilan. Tanpa Engkau kami tidak mampu. Tapi bersama dengan Roh Kudus, kami bisa ya Tuhan. Kami bisa. Haleluya. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Biarlah nyanyian ini terngiang terus di dalam hati kita dan membuat kita suka memuji dan menyembah, berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagi. Katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin. Tiada yang tak mungkin bagi. Dulu sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Bagi yang mengandalkan Tuhan, bagi yang hidupnya dipimpin Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan Yesus yang berkuasa, sanggup melakukan apa yang tidak dapat kami lakukan. Kau
Engkau ada dalam kami, kami ada di dalammu. Bersama dengan Tuhan kami lewati semua, dan kami akan muncul sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku yang terkasih, kita dikuatkan, diteguhkan pagi hari ini. Untuk itu Tuhan tadi berkata kepada kita, firman Tuhan berkata kita harus mengeluarkan buah roh, buah pertobatan, dan buah jiwa-jiwa. Marilah kita berdoa pada saat ini supaya kita menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita dan bersaksi kepada orang lain, dan juga membagikan link doa pagi kita ini, saudara, kepada yang lain supaya yang lain diberkati oleh Tuhan. Saya yakin karena saya sendiri pun diberkati. Orang lain pasti diberkati kalau mereka mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu doakan supaya pemberitaan firman Tuhan di media sosial diberkati oleh Tuhan. Di gereja-gereja diberkati oleh Tuhan. Waktu-waktu yang sangat mahal pada saat ini, saudara. Biarlah waktu-waktu ini waktu-waktu yang berkenan, waktu-waktu yang kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga seluruh keluarga kita, lingkungan kita, negeri kita, bangsa kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita bukan hanya mengambil untuk diri kita sendiri, kita ambil untuk diri kita sendiri, tapi kita bagikan lagi kepada yang lain supaya kita menjadi berkat. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan akan menolong kita berdoa. Saudara, kita kumpulkan doa kita sebarkan untuk bangsa kita ini, saudara. Berdoalah kepada Tuhan. Setiap doa pasti dijawab oleh Tuhan, dan ada upah bagi orang yang berdoa. Mari saudara, Roh Tuhan, Roh Kudus akan memimpin kita berdoa. Dia akan menuntun kita berkata-kata dengan kalimat, sebab firman Tuhan berkata, Roma 8:26, sesungguhnya kamu tidak tahu berdoa bagaimana harus berdoa, tapi Roh Kudus akan menuntun kamu menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Tuhan akan menuntun kita, saudara, dengan sukacita, dengan kasih daripada Tuhan. Mari kita berdoa di rumah kita masing-masing. Kami juga berdoa di sini, seluruhnya kita yang ikut di doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, Tuhan akan menuntun kita. Doa ini dipimpin oleh Kak Dewi Panjaitan. Saudara, sama-sama kita berdoa semuanya. Kita doakan. Mari kita berdoa, saudara. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesungguhnya kalau Tuhan Allah yang berkuasa, Tuhan Allah yang dahsyat, Tuhan Allah yang mengasihi, memimpin, memberkati kami ya Tuhan. Ajaib segala karya dan perbuatan Dia Tuhan. Tuhan bersehati pada pagi hari untuk memberkati setiap berdoa kami dalam nama Yesus. Terlebih kami berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan, buat Tuhan keadaan bangsa kami, negara kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, bangsa yang krisis itu bangsa biar Tuhan. Tuhan memulihkan bangsa kami, Tuhan juga layak pemerintahan kami ya Tuhan. Keadaan bangsa yang pada saat ini, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan juga setiap pendidikan yang Tuhan keadaan berdoa kami percaya Tuhan dari kuasa dari bangsa kami juga Tuhan. Tangan Tuhan bekerja memulihkan ada mujizat Tuhan. Kota kami, lingkungan kami dalam nama Yesus. Jadilah mujizat saat ini ya Tuhan. Akan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Akan banyak orang yang berjumpa secara langsung kepada Yesus. Dan akan banyak orang yang mendengarkan berita-berita Injil Tuhan lewat media sosial. Berkati pelayanan baik di gereja, berkati pelayanan di media sosial. Biarlah mereka rindu dan mereka membuka setiap link-link ibadah rohani, baik doa pagi yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Ada kuasa, ada penguraman Tuhan, ada mujizat Tuhan keberpihakan, kebenaran yang disampaikan ya Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Juga gereja-gereja Tuhan tetap menjadi tiang doa atas bangsa kami, negara kami, kota kami, lingkungan kami dalam nama Yesus.
Engkau Tuhan memakai hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, hidup kami menjadi saksi Tuhan. Hidup kami melihatkan nama Tuhan. Lewat doa kami ucapkan berkat atas Tuhan doa-doa kami pada saat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan juga berkati kami seluruh pendoa ya Tuhan. Keluarga kami, kehidupan kami. Tuhan melihara hidup kami Tuhan. Tuhan buat kami berhasil dan beruntung. Tuhan berkati kami Tuhan supaya hidup kami menjadi berkat ya Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus, lewat mujizat yang kami terima ya Tuhan, itu menjadi suatu kesaksian yang hidup untuk kami Tuhan Yesusku. Sampaikan kepada jiwa-jiwa, sehingga jiwa-jiwa selamatkan ya Tuhan. Keluarga-keluarga kami selamatkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Syukur bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Bagi saudara-saudara kami, teman, keluarga, sahabat kami yang sakit pada saat ini, kami berdoa, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan mereka oleh mujizat Tuhan. Sesungguhnya Yesus telah berbilur-bilur untuk menyembuhkan mereka. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan, mengalirlah mujizat-Mu, sembuhkanlah mereka pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit kanker, tumor dalam nama Yesus, darah tinggi, paru-paru, penyakit liver, ginjal dalam nama Yesus, semula asam urat, diabetes dalam nama Yesus, sembuh, sembuh dalam nama Yesus, mah kronis dalam nama Yesus, disembuhkanlah pada saat ini. Bahkan penyakit COVID dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi pada saat ini. Tidak ada penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus, sebab Yesus sudah berbilur-bilur untuk menyembuhkan segala penyakit kami. Dalam nama Yesus juga kami berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang berusaha, berkatilah usaha pekerjaan mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, berhasil dan beruntung. Walaupun orang begitu banyak mengatakan pada saat ini masa-masa yang sulit, terlebih juga dalam perekonomian, tapi kami berdoa pada saat ini Tuhan, tangan Tuhan bekerja. Tidak ada yang menghalangi, yang menghambat tangan Tuhan bekerja. Berkatilah setiap saudara-saudara kami yang berusaha, yang bekerja. Mereka yang bekerja sebagai pembuka usaha, berkati usaha mereka, berhasil beruntung. Mereka yang bekerja dalam perusahaan, berkati perusahaan di mana mereka berada, sehingga perusahaan itu maju. Tidak ada perusahaan-perusahaan yang bangkrut dalam nama Yesus. Kami percaya sebagai karyawan Tuhan memberkati mereka, anugerah melimpah bagi mereka. Sebagai anak-anak sekolah, berkati anak-anak sekolah, anak-anak kuliah. Curahkan kasih kuasa bagi mereka, kerinduan untuk belajar ya Tuhan. Keberhasilan menjadi milik mereka Tuhan. Kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan menjadi milik mereka. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang akan menghadapi sebentar di dalam waktu dekat ini untuk ujian CPNS. Mereka yang adalah anak-anak-Mu yang berdoa, untuk itu kami berdoa ya Tuhan. Kami mohon berkati mereka Tuhan. Limpahkan berkat-Mu, hikmat-Mu bagi mereka, sehingga mereka lulus dalam nama Tuhan Yesus. Lulus diterima dengan baik dalam nama Yesus. Mampukan mereka dengan nilai-nilai yang baik seperti yang diharapkan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada grogi, tidak ada kekhawatiran dalam hati mereka. Ada ketenangan, ada penyertaan Tuhan. Jikalau Tuhan menghendaki mereka untuk lulus sebagai pegawai negeri Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Kalau Tuhan Yesus Engkau tidak memberikan bagi mereka, berarti Tuhan sudah menyediakan terbaik bagi mereka ya Tuhan. Kami sungguh yakin bahwasanya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang penuh dengan rencana yang indah, yang jauh lebih indah daripada apa yang kami rencanakan. Terima kasih Tuhan. Mulialah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, khususnya yang berdoa di pagi hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memimpinkannya. Inilah doa kami kepada Bapa. Kami percaya setiap doa yang kami persembahkan kepada Tuhan, ada Tuhan yang begitu baik, yang mendengar dan menjawab doa kami ya Tuhan. Setiap masalah-masalah kami ada jalan keluar, ada pintu-pintu yang terbuka di depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kekuatan, sukacita, kemenangan menjadi milik kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagi-Mu Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa
serta persekutuan pimpinan, hikmat kuasa, pengurapan yang datangnya dari Allah Roh Kudus menyertai kita pada saat ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita saudara. Terima kasih buat kita semuanya. Haleluya, selamat beraktivitas. Haleluya, Immanuel.